Kita ngambil metik di posisi setengah empang. Nah, kita nyimpen mau di posisi buat naik di ke atas atau di bawah ya. Rangkaian mata kail itu Om Kunya milihnya yang posisi lentur. Jadi kalau Om Kunya mau main di bawah aja ya, asal jangan di bawah pohon kelapa ya. Pertama AKC, ketutupnya sama aroma yang mana gitu kan. Om Kunya nih kasih racikan sama Egi ya. Om Kunya pakai bendingan Jaliteng. Tapi kalau misalkan buat galapung ini satu ya. Nah, Om Kunya kasih nih serbuk amis wanginya 1 sendok ya. Terus ada itu pelet cacingnya kasih 1 sendok. Citrum sedikit aja. Diaduk, kasih aja TJ. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Boman, bongkar-bongkar obrolan mancing. Nah, kita ngadain segmen Boman, jadi tetap ya masih di channel Jaliteng Official. Tapi dalam artian kita buat merangkum, dalam artian buat mendekati ya, biar lebih dekat dan kita lebih erat juga ya. Jadi kita khusus untuk sharing-sharing masalah mau settingan atau mau seputaran teknik mancing atau mau seputaran apalah yang bergelut di dunia mancing, kita bisa sharing ya, belajar bareng, bukan menggurui ya, tapi belajar bareng, sharing bareng gitu ya. Nah, setiap hari apa sih tayangnya? Setiap hari Jumat malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Jadi buat kawan-kawan tunggu segmen Boman di Jumat malam Sabtu. Oke? Nah, jadi kita selalu istilahnya buat yang istilahnya komen di Jaliteng Officialnya atau di segmen Bomannya ataupun di TikToknya yang ngasih pertanyaan kita rangkum dan kita jawab di Boman ya. Jadi buat kawan-kawannya jangan sungkan-sungkan untuk istilahnya mau sharing bareng, belajar bareng ya. Langsung aja komen ya. Biar Egi jawab kalau Egi bisa dan harus bisa Egi jawab. Oke? Pak, langsung pertanyaan-pertanyaan nih. Oke. Om Heri. Oke, Om Heri. Dari mana tuh Om Heri tuh? Waduh, nggak ngasih tahu. Kang Egi minta settingan esen strawberry camper. Cocoknya ke ikan rame atau indukan? Kalau melon sereh, cocoknya mancing durasi 3 jam, induk rame naik. Sesuaikan settingan alisnya saja. Oke, buat settingan SK ya, strawberry camper. Jadi kalau misalkan kita itu kasih settingan itu, kita pasti kalau misalkan ada babonan buat lomba, kita setting buat ikan rame ya, karena posisi babon itu rezeki ya. Kalau misalkan posisi kita lagi hoki, kadang kan kita makan juga, alhamdulillah ya. Jadi settingan sama aja, kecuali kalau misalkan omnya mau istilahnya mau oke, kita target nih babon nih gitu kan ya. Udah aja main kenceng, bret 35 tetes gitu kan. Tapi kalau misalkan buat titik aman dan durasi panjang gitu kan, Egi kalau misalkan mancing itu yang terutama itu fokus itu ikan rame dulu. Jadi makanya kalau misalkan buat settingan Om Kunya di posisi umpan 100 sampai 150 gram, Om Kunya bisa main di posisi 9 atau 15 ya. Gitu, jadi buat Om Kunya. Jadi jangan khawatir misalkan posisinya makan nggak ya. Kalau misalkan ke babonnya makan, insya Allah Om Ku ya. Kalau misalkan airnya bagus jangan kenceng lah Om Ku ya. Jadi umpan 100 sampai 150 gram Om Kunya bisa main di posisi di bawah ya. Di bawah dalam artian main 4 tetes gitu kan, 6 tetes, jangan khawatir. Jadi kalau misalkan itu tujuannya tetap settingan itu ikan rame dulu ya. Ikan rame dulu. Masalah babon itu rezeki ya. Kalau misalkan belum rezeki, jangankan istilahnya settingan esennya, digayet aja sama gede. Kalau misalkan belum rezeki, mocel itu Om Ku ya. Egi udah jawab Om Ku ya. Makasih udah komen di channel Boman. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang nih ada dari Om Agung Prasetyo. Oke, Om Agung Prasetyo. Oke, Om Agung, makasih Om Agung ya udah ngasih jawaban buat Egi ya. Bukan ngasih jawaban, ngasih pertanyaan. Salah. Oke, lanjut. Assalamualaikum Kang Egi. Waalaikumsalam.
cara ngebom pakai umpan sendiri itu berapa kali Kang? Tolong dijawab Kang, buat tur nuhun. Oke, buat durasi ngebom pakai umpan sendiri ya. Jadi dalam artian kalau misalkan buat ngebom posisi, jadi gini, kalau misalkan kita posisi main nitik di posisi setengah ya, setengah empang. Jadi setengah empang, kita ngambil metik di posisi setengah empang. Nah, kita nyimpen mau di posisi buat naik di ke atas atau di bawah ya. Nah, kita itu nyimpen pasti harus pakai umpan dasar kita tetap ya. Jadi buat di 3/4-nya atau di setengah lebih mundur lagi. Jadi itu tetap harus continue ya, dalam artian setiap kita metik misalkan posisi 6 ikan, kita simpen 6 ikan, kita simpen ke atas gitu. Jadi kalau misalkan itu posisinya bagaimana kita posisi piling. Nah, makanya kalau misalkan mancing itu harus pakai piling, harus pakai piling lah. Harus pakai strategi lah gitu kan. Makanya mancing itu harus belajar capek gitu kan. Nah, jadi Om Kunya kalau misalkan posisinya belum sedikit paham, lebih baik kalau misalkan itu di posisi kita lagi metik di setengah nih, dapat 6 ikan, kita bawa taruh di posisi setengah gitu kan. Kita narik 10 ikan, kita taruh di atas gitu kan umpannya. Nah, kalau misalkan kita mau posisi pindah, kita taruh posisi umpan, kita cari yang tadi kita tanam itu umpannya, kita kali-kali harus cari gitu ke situ. Udah ada nggak? Tapi kalau misalkan posisi udah ada, pasti kelihatan rembesannya gitu kan. Nah, itu buat tabungan lah kalau gitu ya. Jadi buat tabungan. Jadi kalau ibarat gini nih, kalau misalkan kita lagi dagang bakso nih. Kita lagi bagus nih, lagi konsumen itu kita buka misalkan di titik Bandung, misalkan di Bandung itu kita lagi viral nih bakso kita gitu kan. Nah, otomatis kan suatu saat kita ada redupnya lah, ada redupnya dan ada bosannya juga. Nah, makanya kalau misalkan kita lagi posisi bagus, nah kita nanam saham, mau di Jakarta, mau di Tasik gitu kan, gitu. Ini barat gitulah. Jadi kita kalau misalkan suatu saat yang Jakarta dan Tasik itu bisa ngebantu. Itu kan poin buat kita. Nah, buat kita juga poin buat ikan juga. Makanya kali-kali kita yang di bawah, yang kita naruh di bawah dan di atas itu harus kita cari dulu, cari juga gitu kan, buat poin juga. Itu aja Omku ya. Jadi posisinya kalau misalkan masalah harus nyimpan buat umpan, ya itulah, kita harus main piling gitu kan. Makanya dalam artian kita harus capek mancing, itu harus capek gitu kan ya. Jadi jangan posisinya jangan capek untuk membuang umpan. Makanya kalau misalkan itu ya. Jadi kalau misalkan buat posisi umpan yang bandulan pakai umpan, pakai piling aja. Kalau misalkan buat ngebina, umpan yang biasa aja. Itu buat Omkunya ya. Makasih Omku. Egi udah jawab. Itu pengalaman dari Egi. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga nih. Oh iya, tidak lupa nih buat kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan, jadi buat kawan-kawan sekarang Esen Jaliteng ya, sekarang udah pakai baju nih. Tuh, jadi lebih mewah dan harganya juga makin bagus packagingnya. Harganya kita alhamdulillah bisa turun buat kawan-kawan. Reward buat kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk nyoba produk-produk Jaliteng ya. Oke, lanjut. Iya Pak, ada pertanyaan ketiga nih. Kang Egi, kalau untuk ikan mas subang 8 on ke atas, kondisi air hijau dan agak bau, pakai esen-nya esen apa Kang untuk daerah Garut, Malambong? Oke, buat Omkunya ya. Berarti airnya pakai sirkulasi kalau gitu ya, air hijau dan lumpurnya tebal ya. Tapi dalam artian kalau misalkan empang lumpur tebal itu semakin bagus sebetulnya ya. Jadi dalam artian kita mau main kencang ataupun main bawah itu posisinya aman karena ada kesaring dulu sama posisi lumpur itu ya. Jadi kalau misalkan Omkunya, kalau misalkan pengalaman Egi, kalau misalkan Omkunya pakai yang main di posisi main kenceng atau strong atau wangi masuk ya. Omkunya kalau misalkan mau pakai esen di posisi umpan 100 sampai 150 gram, Omkunya main di 15 aja ya. Pakai esennya yang mana? Pakai AKC ya. Atau misalkan yang wangi pakai apa? Pakai aja AKB ya. Akasia jagung bakar, itu aja. Jadi buat Omkunya patokannya di umpan 100 sampai 150 gram main aja di posisi 15 ya. Kalau Omkunya mau main di bawah sekalian ya. Main AKC-nya di posisi berapa? Posisi 3 ya. Ataupun 5 tetes. Buat Omkunya ya. Ikan boxer. Oke,
lanjut lagi ya. Nah, buat kawan-kawan juga jangan lupa nih cobain joran jalitengnya ya. Aduh, enak pisan pokoknya namanya. Oke, lanjut. Oke, lanjutnya ada Om Raihan Syakil. Assalamualaikum Aegi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Oke, Rehan. Kira-kira buat rangkaian mata kail ukuran senar atau leader nomor berapa ya? Terkadang pakai leader atau senar 0,25 sampai 0, atau 0,6. Buat rangkaian ikan cenderung lambat makannya. Kira-kira yang pas ukuran berapa ya? Makasih Aegi. Oke, kalau misalkan buat rangkaian mata kail ya, mata kail. Kalau misalkan enak, kalau misalkan posisinya yang standar itu posisinya nomor 7, berarti kalau nomor 7 itu 022 ya, 022. Iya, 022 ya. Itu yang standar sih 022 ya. 022 ya, jadi posisinya lentur gitu. Kalau misalkan buat ikan posisi udah agak sedikit galau, dia kan udah agak nggak mau ada beban ya. Omkunya main di posisi nomor 5 ya. Nomor 5 itu kalau nggak salah nomor 08 020 lah, 020 ya. Kalau nomor 7 itu 024 kalau nggak salah ya. Pokoknya ukurannya di bawah 026 ya, di bawah 026. Dan kadang gini, kalau misalkan buat rangkaian mata kail itu Om punya milihnya yang posisi lentur ya. Kadang kan senar itu ada yang ukuran 020 itu kadang posisinya jagrek atau hiras cik orang Sunda mah. Nah, Om punya carinya yang lentur, jadi biar posisi ikannya juga pas posisi ikan lagi udah galau, nggak ada beban gitu kan. Kalau misalkan ikan posisi ikannya posisi lagi agresif mah gitu kan, mau mata kail segede gimana juga pasti makan karena posisinya lapar. Karena kayak kita kalau misalkan posisi lapar itu kan nasi aja sama garam sama kerupuk enak. Ya, itu jadi buat Om punya cari rangkaian kailnya, benangnya yang lentur ya, dan di bawah 026 ya. Kalau enggak kan sekarang khusus buat kenceh ada sih nomornya, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya. Minimal sih enaknya kebula kabalnya nomor 7 Om ya. Itu buat Om punya ya. Makasih Omku. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Ya, lanjut ini ada dari Om Randy. Assalamualaikum Aegi. Waalaikumsalam Om Randy. Makasih nih udah komen ya, makasih nih. Wah, suatu kehormatan ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, masalah pengumpul ikan mas, terutama untuk galapung. Rata-rata empang galapung melarang jenis pengumpul atau umpan coklat. Apakah bisa hanya menggunakan bendingan putih? Bagaimana triknya agar ikan cepat masuk dan betah di lapak? Terima kasih. Oke, ini sedikit iklan ya, sedikit iklan. Karena emang kalau misalkan galapung itu dilarang pakai pelet ya. Kalau pelet ya, Om punya nih kasih racikan sama Egi ya. Om punya pakai bendingan jaliteng. Tapi kalau misalkan buat galapung ini satu ya. Nah, Om punya kasih nih serbuk amis wanginya 1 sendok ya. Terus ada itu pelet cacingnya kasih 1 sendok. Sitrun sedikit aja. Diaduk, kasih aja TJ. Aman. Itu buat Om kunya. Oke, kalau misalkan Om kunya terlalu ribet pakai ini. Om kunya nih bisa pakai bandul? Bisa. Nih, jagung amis, Om kunya 1, bibitnya 1. Om kunya pakai pengeras lagi atau kinonya tambah lagi 3 jadi 4. Buat bandulan galapung enak, tapi medianya harus pakai yang ini ya. Bisa main dicendilin, bisa main kayak umpan lapakan, bisa. Itu aja sarannya ya. Makasih udah ngasih pertanyaan yang luar biasa, jadi Egi bisa promo. Makasih Omku, sehat selalu. Itu buat Omkunya ya solusinya. Hatur nuhun pokoknya malah sadayana. Halo sahabat-sahabat Jaliteng, bentar kita iklan dulu. Jadi buat sahabat-sahabat Jaliteng semuanya yang butuh umpan, serbuk, bandul, bendingan, spray oil, esen, fishing clip, dan joran, baju, sweater yang kayak Egi pakai kayak gini nih. Langsung aja cek link di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial medianya
kita untuk mendapatkan promo-promo menarik dari kita, Sadayana. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan. Dan jangan lupa nih kawan-kawan, lagi pakai hoodie atau sweater. Keren kan? Tuh, bisa lihat nggak panas, enak. Wah, pokoknya mah cobain. Gagah. Mancing sok bangenan. Lanjut. Ada pertanyaan nih dari Om Ihtar Juanda. Oke, Om Ihtar Juanda, terima kasih nih udah komen ya. Egi pasti jawab ya, insya Allah pasti jawab ya. Jadi buat kawan-kawan juga jangan sungkan-sungkan ngasih pertanyaan buat Egi atau komen-komen yang istilahnya pingin bareng belajar, sharing, belajar bareng, bukan menggurui. Egi insya Allah jawab. Oke, lanjut. Oke. Ini nih, mau tanya Egi, kalau kita mancing ikan yang udah kena kail, dalam artian ikan yang jadi tapi ikan rame, itu untuk umpan lebih ke arah amis atau wangi? Oke, itu pengalaman ya, pengalaman mantap tuh ya. Oke. Terus untuk takaran tetesan air, tetesan main di angka berapa ya? Essennya ya kayaknya ya. Tolong dijawab Egi. Oke, itu pengalaman Egi waktu pas posisi umpan rental pool ya, zaman tiket 10.000, 20.000 ya, itu mungkin kawan-kawan kalau yang udah bareng antara 2015 2014 dulu di Cimahi ya, Ciawitali. Jadi gini, kalau misalkan buat kawan-kawan ikan semi itu masuknya ya buat kawan-kawan. Jadi kalau misalkan umpannya lebih ke posisi aroma sop ya, aroma sop. Jadi kalau misalkan kita sambil promo lagi aja nih ya. Kita pakai posisi jagung amis ya. Posisi jagung amis. Nah, kalau misalkan buat posisi ikan-ikan kayak gitu yang udah semi gitu. Nah, ini posisinya jagung amis 1 set ini bisa ditambah lagi posisi pengerasnya itu sampai 4 ya. Sampai 4 loh. Sampai 4. Jadi buat nyuntiknya, pakai D-nya atau sunbelnya bisa posisi 1 sendok aja. Jadi lebih ke tawar sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan mau pakai esen berapa tetes? Kalau misalkan Egi lebih di posisi paling banyak itu di 3 tetes. Itu pengalaman Egi. 1 tetes, 2 tetes ya. Kadang dulu bisa sampai kalau misalkan Egi sempat-sempatnya kalau misalkan ambil posisi aqua, setengah aqua itu kita kasih di posisi 4 tetes ya, 4 tetes dikocok, ambil 1 sendok aja, 1 tutup aja, plek gitu. Jadi lebih ke sop ya kalau misalkan ikan semi ya Omku ya. Itu mau ikan posisi ikan rame atau ikan gede juga sama ya, lebih ke posisi sop. Jadi jangan terlalu nonjol juga ya. Sama mau amisan ya, mau pelampungan ataupun galatama tetap sama ya. Itu pengalaman Egi ya, coba ya. Oke Omku, Egi udah jawab pertanyaannya. Terima kasih udah komen ya. Sehat selalu buat Omkunya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, jangan lupa nih kawan-kawan cobain nih. Esen Jaliteng. Wah, udah pakai baju ya. Wah, pakai packagingnya juga bagus, makin murah lagi harganya ya. Oke, lanjut. Ya, Bang, untuk umpan ikan 1,2 kilo yang susah makan di mana? Oke, buat umpan yang 1,2 kilo yang susah makan ya. Jadi ini jangan ini harus serius ini. Harus serius ya ini. Jadi kalau misalkan umpan yang buat ikan 1,2 kilo yang susah makan karena penanaman juga sedikit ya Omku ya. Jadi kalau Omkunya mau main di bawah aja ya, asal jangan di bawah pohon kelapa ya. Jadi gini, jadi kalau misalkan Omkunya mau di bawah aja ya, main sop ya, atau Omkunya mau misalkan main kenceng sekalian ya, karena posisi nanam ikannya juga sedikit gitu ya. Kalau di Bandung itu namanya babagongan ya. Jadi Omkunya kalau misalkan mau posisinya main di bawah, kalau misalkan mau main di atas, itu aja solusinya ya. Biasanya gitu kan, kalau misalkan buat ikan posisi ikan gede, terus kan posisi ikan gede jarang posisinya nitik gitu kan ya, jadi kitanya juga harus cinceng atau kitanya juga harus jeli ya. Jadi kalau misalkan ada purpose, kalau misalkan umpan udah dimakan mah asongkeun weh gitu kan ya, iya mamam gitu kan. Jadi itu aja buat Omkunya ya. Egi udah jawab ya, buat ikan susah makan 2 kilo. 1,2 kilo.
Oke, Oke, lanjut pertanyaan. Oke. Lagi ada pertanyaan nih. Oh. Lagi mau tanya, mami ikan nu pelak teu nyarangut kadon lauk sesa menyangut. Jadi lauk anyar sok teu nyangut, sok seueur sesa. Tah, abi naros kumacarana meh lauk baru nyarangut. Atur nuhun. Oke. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan posisi ikan itu rolling ya. Kadang kalau misalkan bekas minggu gitu kan nggak naik, yang bekas minggu Rabu naik gitu ya. Emang kebanyakan gitu sih ya rolling. Makanya kalau misalkan posisi empang itu makanya ada bilang harus posisi dihanyiran gitu kan. Nah itu. Jadi solusinya kalau misalkan buat ompunya ya solusinya posisinya jangan dulu terlalu kencang ya, main posisi esennya atau umpannya jangan terlalu amis. Itu aja ya buat ompunya. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum Kang Egi panutanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat omku. Izin tanya, apakah boleh kita ganti-ganti aroma esen pas lagi lomba berjalan? Dikarenakan aroma esen sebelumnya nggak maksimal. Contoh 1 jam pertama pakai AKC, terus 1 jam berikutnya ganti sama kakak. Apa pengaruh positif dan negatifnya? Atur nuhun. Oke, buat ganti esen aroma ya, aroma berbeda ya. Kalau misalkan di posisi boleh ya, tapi dalam artian omkunya harus paham dalam artian kalau misalkan AKC pertama AKC ketutupnya sama aroma yang mana gitu kan. Nah kalau misalkan buat solusinya, kalau misalkan yang strongnya misalkan posisinya emang harusnya di posisi pertama. Nah yang kedua kalau misalkan posisinya buat kedua boleh AKC masuknya sama misalkan ntar mau pakai yang soft atau mau pakai yang posisi strong lagi bisa ya. Karena gini contoh. Kenapa kalau misalkan kita start itu posisinya pasti esen full ya. Nah, pakai esen full ya langsung karena posisinya biar cepat ngunci. Nah, tapi kebanyakan kalau udah ngunci dan posisi udah disiram, kenapa umpan makin soft? Nah, itu aja. Jadi perbedaannya nggak jauh ya. Jadi omkunya yang penting posisinya kalau misalkan omkunya sering nyoba gitu pasti udah tahu karakter masing-masing esennya. Jadi kalau misalkan posisi ini harus ditutup sama ini dan harus kuat nutupnya omkunya. Jadi jangan capek omkunya, resikonya itu aja. Jadi bekas yang pertama omkunya harus capek nutup dulu gitu aja si omku ya. Jadi nggak ada istilahnya pengaruh, nggak ada pengaruh. Yang penting omkunya berani capek aja. Itu buat omkunya solusinya ya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan dan komenan-komenan yang keren-keren. Egi insya Allah pasti jawab dan Egi sudah jawab ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada pertanyaan? Ada. Oke, lanjut. Dari Om Wiwin dan Ningsih. Oke, Om Wiwin. Oke, absen A. Oke. Kalau ngatasi ikan biar cepat ngumpul di lapak kita gimana A? Sing juara keras perlu dijawab. Oke, amin. Nah, Egi pasti jawab lah ya. Nah, kalau misalkan ikan biar cepat ngumpul ya omkunya harus rajin-rajin lah ya. Harus rajin-rajin buang umpan, bandul, harus rajin-rajin. Dan kalau misalkan ikan udah ngunci ya udah masuk, omkunya harus belajar ngemanfaatinya dengan semaksimal mungkin ya. Nah, dengan apik ya, kalau itu mah dengan apik. Jadi kalau misalkan itu harus capek omkunya ya, harus rajin. Jadi kalau misalkan kita sejajar, kita misalkan setengah nih, pertama awal, kadang kan pertama awal kita setengah nih, bandul setengah, orang lain setengah, masih makan, kita naik. Nah, ke bandul kita naik, kita mundur. Jadi harus capek ya. Jadi ntar ketemu titik yang mana yang lebih cepat dan lebih cepat ngunci. Itu aja. Jadi kalau misalkan, makanya kalau misalkan Egi mancing itu nggak pernah satu titik. Dalam artian cari yang lebih cepat ngunci dan enak buat diem ikan. Itu aja. Jadi intinya omkunya harus capek ya, itu buat omkunya. Egi udah jawab ya, berarti Egi juara terus, amin, alhamdulillah. Nih, oke, buat omkunya yang udah komen dan udah ngasih pertanyaan-pertanyaan ke Egi, alhamdulillah udah yakin, udah percaya Egi pasti jawab ya. Dan jangan kecil hati atau jangan tersinggung karena Egi tidak untuk menggurui atau
jadi guru. Enggak, karena kita sharing. Karena Egi sampai detik ini juga, dari dulu sampai detik ini juga mancing terus, belajar, dan belajar terus ya. Karena kalau misalkan mancing itu, setiap mancing pasti akan berbeda lagi gitu. Apalagi kalau misalkan kita udah posisi di lapangan, kita settingan segini, kadang suka beda gitu kan. Nah itu makanya mancing itu belajar dan belajar lagi. Mancing tidak ada yang jago ya. Tidak ada yang pintar dan tidak ada yang luar biasa. Tapi tetap yang tekun dan mafejaan. Oke. Nah, oke. Buat kawan-kawan terima kasih ya, dan yang selalu stay di Boman ataupun di channel Jaliteng Officialnya, terima kasih, sehat selalu ya. Dan makin sukses pokoknya mah. Dan jangan lupa nih, kalau misalkan nonton di Boman atau di channel Jaliteng, subscribe ya, subscribe dan di like biar ada posisi lonceng. Oke. Nah, yang ngiklan, yang butuh produk seperti biasa ya di bawah ini. Oke. Nah, jadi buat kawan-kawan mungkin kalau misalkan yang belum tahu di Boman hari apa sih tayangnya? Jumat malam Sabtu. Oke. Egi tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.